Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Super Review, dan kali ini saya akan mereview suatu produk yang menurut saya ini cukup menarik. Kenapa menarik? Karena ini adalah sebuah gimbal yang bisa dikatakan paling murah di kelasnya. Tapi meskipun murah atau harganya cukup terjangkau, ini memiliki fitur yang cukup banyak juga. Jadi dia selain sebagai gimbal, dia ada lightning-nya. Jadi ada cahayanya ya untuk membantu kalian menerangi kalau syuting di kegelapan. Dia juga bisa diputar 360 derajat, ini tulisannya. Dia juga bisa sebagai tripod, casenya juga sudah pakai Type-C, dan juga bisa dipanjangkan juga. Nah, cukup banyak ya ternyata fiturnya. Dan wah, di sini juga diperlihatkan kalau ini dia punya remote juga ternyata. Dengan fitur sebanyak itu dan harga cuman 200 ribuan, apakah fiturnya ini emang benar-benar berfungsi atau cuman gimmick belaka? Oke, langsung aja tanpa panjang lebar kita review lebih detail lagi tentang produk ini. Oke, langsung aja kita buka ya. Seperti apa tampilannya, bisa berfungsi baik atau enggak untuk menyetabilkan video. Ini masih segelan. Ada tarikannya. Oke. Ternyata keluarnya dari sini. Kayak gini doang. Kecil sekali. Kecil kayak gini nih, plus minus sih. Plusnya dia itu compact, enak kalau dibawa-bawa. Minusnya build quality-nya ya tentu aja nggak sebagus gimbal yang sejutaan ya. Oh ya, sebelum gimbal ini saya juga sudah pernah memakai dan mereview gimbal dari Moza, gimbal HP juga. Video reviewnya udah saya letakkan di sini ya linknya, nanti bisa kalian cari juga. Jadi kayak gini, ringan sekali ya. Ya udah gitu aja ternyata dalamnya. Jadi cuman ada ini apa nih, desktop gimbal tripod, scan to the code, download apps. Ternyata ada aplikasinya juga. Bisa nyekan di sini untuk download aplikasinya. Setelah itu, wah ternyata ada ini kabel Type-C, dan ini kotaknya agak kotor ya, kayak sudah pernah dipakai padahal masih segelan tadi. Oke, terus penampakan gimbalnya kayak gini, simple sekali, ringan sekali, bahkan nggak seperti gimbal nih, kayak tripod aja beratnya. Terus ini remote-nya ternyata bisa dilepas pasang ya. Oke, ini enaknya remote itu kalau kita foto dalam jarak jauh, jadi nggak perlu bantuan orang. Nah, ini bisa kayak gini, ini bisa dibuka. Ketika dibuka ini bisa ditekan, jadi dia agak tinggi, enak ya. Oke, jadi bisa ditinggikan, bisa dibawain gini kalau pengen megang gimbalnya. Udah kayak gini aja. Terus ini ada tombol on off di sebelah sini, kelihatan enggak? On off. Setelah itu di sini ada, kita deketin, tombol on off. Setelah itu di sini ada lubang Type-C untuk ngecasnya ini pastinya. Udah gitu aja, simple sekali. Dan enaknya ini ketika tidak di on kan, dia ya seperti tripod biasa ya. Biasanya kalau kita pakai gimbal kan, kalau tidak di on kan nggak bisa dipakai, atau ketika baterainya habis kan nggak bisa dipakai. Tapi kalau ini harusnya kalau baterainya habis ya tetap bisa dipakai. Ini sebagai pengencangnya. Sini juga bisa ditekuk-tekuk. Oke, coba aja langsung saya isi dengan HP saya. Saya pakai HP. Udah kayak gini aja. Muter-muter ya. Oke, ini harus diseretin. Di sini ada tombol, ini kayak nggak tahu tombol apa, tombol pengunci nih.
Oke. Oh, jadi ketika pengen ininya nggak muter-muter, ini bisa kita kunci gini. Tuk, nah, udah nggak muter-muter. Udah. Jadi meskipun baterainya habis, meskipun nggak difungsikan sebagai stabilizer, ini masih bisa dipakai sebagai tripod biasa untuk merekam. Bisa dipanjangin juga. Panjangnya, wow, panjang sekali ternyata. Sampai segini. Ini ya hampir semeter ya, atau semeter jangan-jangan. Jadi kalau ingin foto dari atas bisa. Oke, ini seperti fungsi tongsis ya. Kalau zaman dulu kan ada tongsis itu. Tapi kalau nggak mau panjang-panjang ya tinggal dipendekin aja, udah rapi. Oke, build quality-nya lumayan. Oh ya, di sini ada tombol charger juga. Jadi port Type-C-nya selain di sini, di bawah sini juga ada ternyata. Nah ini, kelihatan nih. Nah, ini ada port Type-C. Di sini juga ada port Type-C. Oke. Terus ini ada tombol untuk lampunya. Ya. Coba lihat, tak nyalain lampunya. Oke. Lumayan terang loh. Lumayan terang nih lampunya. Ini nggak kelihatan begitu terang soalnya memang lightning saya cukup terang. Coba tak matiin salah satu lampu saya. Loh, kelihatan kan? Jadi yang awalnya kayak gini, jadi kayak gini. Lumayan. Oke, udah. Jadi kayak gitu, lampunya lumayan terang. Tuh, ternyata lampunya ini ada beberapa mode. Coba deh, tak matiin lampu saya. Oke. Mode cahaya kuning, mode cahaya kuning lebih terang, mode cahaya kuning lebih terang lagi. Kuning ini soft ya, jadi wajah kalian bisa terlihat lebih cantik atau ganteng sedikit kalau pakai cahaya kuning kayak gini. Oke, setelah itu tekan lagi. Oh, cahaya biru. Oh, biru lebih terang lagi. Bukan biru ya, tapi putih ya. Biru lebih terang lagi. Jadi kuning ada 3 level keterangan, biru atau putih kebiruan ada 3 level keterangan. Setelah itu, oh, ini agak lebih biru lagi. Oh, yang tadi putih, yang ini agak putih kebiruan dengan 3 level keterangan. Oke. Jadi intinya, wah, bisa kedip-kedip juga ternyata. Oke. Bisa kedip-kedip juga. Tinggal pilih-pilih aja. Jadi ini ketika tombol ini ditekan lampunya itu banyak modenya, mulai dari kuning, putih, setelah itu putih agak kebiruan. Kalau ditekan tahan dia akan mati. Oke, good. Itu fitur yang pertama. Sekarang kita coba on-kan stabilizernya ya. Bisa stabil nggak nih dengan kayak mesin sekecil ini? Mesinnya ini ya kecil nih. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Loh, stabil loh. Oke, jadi dia stabilnya itu ke kanan kiri ya, kanan kiri gini. Kalau ke atas bawahnya enggak, jadi ke kanan kiri. Kalau kanan kirinya stabil, atas bawahnya enggak. Jadi bisa dikatakan ini 2 aksis ya. Kalau gimbal-gimbal yang mahal itu biasanya kan 3 aksis. Dia bisa menstabilkan kanan kiri dan atas bawah kalau gimbal-gimbal yang mahal. Tapi kalau ini cuman kanan kiri doang. Oke. Tapi lumayan loh. Lumayan. Oke. Nah, ini kelihatan kan? Ini HP saya tetap stabil meskipun tangan saya goyang-goyang. Ya kan? Dia tetap menghadap ke atas. Coba ketika tak matiin. Udah, ini mati atau oke, loh, ketika tak matiin, lihat nih, ketika tak goyang-goyang, HP-nya ya gak jelas arahnya gimana, gitu ya. Jadi kenapa gimbal ini cenderung lebih murah daripada gimbal-gimbal yang beredar di pasaran, gimbal-gimbal HP yang proper itu? Alasannya saya udah tahu ternyata ya karena ini cuman 2 aksis. Dia hanya menyeimbangkan getaran dari, bisa dikatakan kanan kiri ya. Bukan atas bawah, jadi cuman kanan kiri doang.
Oke, seperti itu. Jadi ya pasti ada kompensasi ya di harga yang terjangkau. Oke, gitu aja. Kalau pengen melepas ya cukup mudah. Aduh, hati-hati kejepit. Setelah itu gini dilepas remote-nya. Remote-nya ada 3 tombol, mulai dari tombol kamera. Setelah itu tombol putar-putar, ini apa? Nggak tahu. Oh, ini tombol putar-putar ini untuk menentukan kita pilih mode portrait atau mode landscape. Portrait itu masuknya yang berdiri, landscape itu kayak gini. Coba deh, coba. Oke, kita coba ya. Kita nyalain ininya. Ini sayang, ini tombolnya di sini loh, tombol untuk on offin. Harusnya kalau di bawah, misalkan di sini kan enak kan, kita on di sini. Normalnya normalnya stabilizer atau gimbal biasanya on off-nya di bawah. Jadi nggak pegang-pegang atas. Tapi karena ini ya mesinnya di atas doang, nggak ada mesin yang di bawah. Maksudnya mesin dinamonya, jadi ya untuk menstabilkan tekannya di atas. Bentar ya, coba saya on-kan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau on itu ada indikator lampu warna hijau menyala di atas sini kalau on. Oke, setelah itu coba saya tekan ini tombolnya. Nggak ada yang terjadi. Coba tekan tahan. Nggak ada yang terjadi. Oke. Jadi tombol yang ini itu tidak untuk menyetabilkan gimbal, tapi untuk integrasi ke kamera kayaknya. Cuman untuk kita bisa nge-shoot atau ngambil foto kayak gitu ya. Oke. Jadi kayak gini nih ketika untuk ngerekam. Gimana ya? Nah, ini bisa bayangin kan? Sestabil apa? Oke. Coba tak nyalain lampu sambil ngerekam. Nah, kayak gitu. Oke. Jadi bisa bayangin ya. Oke. Jadi loh, lihat nih, saya putar-putar kayak gini, HP saya kameranya tetap menghadap ke atas, dia tetap ke atas. Saya goyang-goyang gini, lihat nih, saya goyang kanan kiri kayak gini. Nah, HP-nya posisinya tetap vertikal. Nah, oke. Jadi kalau kalian ada kayak getar-getar gini, akan terkompensasi oleh gimbalnya. Oke. Tapi kalau kalian getarnya ke atas bawah, misalkan kayak gini, duguk ya, gini, itu nggak terkompensasi ya. Jadi getaran atas bawah tidak terkompensasi. Yang terkompensasi hanya getaran horizontal, ya. Hanya goyangan horizontal yang terkompensasi. Kalau vertikalnya enggak, karena memang cuman 2 aksis ya berarti ini. 2 aksis atau 1 aksis bahkan. Oke, jadi seperti itu. Udah, tak matiin. Kesimpulannya sekarang, oke, tak matiin dulu gimbalnya. Kesimpulannya sekarang, apa plus dan minusnya? Plusnya yang pertama tentu aja harganya yang sangat terjangkau, hanya Rp200.000 atau 280.000 lah tepatnya, hampir 300.000, tapi nggak nyampe 300.000. Itu plusnya yang pertama, harga. Kalau gimbal yang proper yang 3 aksis kan sampai jutaan tuh harganya, paling nggak sejuta. Satu itu. Terus yang kedua plusnya adalah dia itu ringan. Ringan itu plus loh. Soalnya ketika kita bawa-bawa, kalau berat kan males tuh. Terus kecil. Nah, kecil ini juga suatu kelebihan dan juga nyaman ketika dibawa. Kalau kalian bawa pakai kalau kalian bawa gimbal yang 3 aksis, itu pasti takut gitu loh. Kayaknya meletakkannya nggak sembarangan. Kalian taruh deh tas, hati-hati, soalnya ada 3 mesin kayak gitu kan, ada 3 dinamo. Kalau ini nyantai aja, taruh aja, kebentur-bentur kayaknya juga gak akan rusak sih kalau ini. Satu itu.
Jadi plusnya fleksibel ketika dibawa dan murah. Dan punya banyak fitur, ada remote, ada lampu, nggak semuanya gimbal itu ada lampunya, nggak semuanya gimbal ada bawaan remote-nya. Dan juga dia bisa dipanjangin, ya kayak gini, bisa jadi tongsis. Jadi kalau kalian foto bareng-bareng temen itu enak. Itu plusnya. Setelah itu minusnya. Minusnya yang pertama tentu aja ini bukan gimbal yang proper, dia nggak bener-bener stabil. Jadi kalau kalian untuk kerjaan profesional tentu aja ini nggak proper, kurang layak. Jadi kestabilannya itu ya nggak stabil amat, cuman dia hanya kompensasi gerakan horizontal aja. Untuk vertikalnya nggak, untuk depan belakangnya juga tidak. Jadi itu ya. Jadi untuk penggunaan sendiri, pribadi, ngevlog pribadi, barangkali pakai HP, ini nggak apa-apa, nggak masalah. Soalnya kan ya getar-getar dikit nggak masalah ya, paling nggak sudah sedikit lebih stabil daripada pakai tangan. Jelas lah, kalau pakai tangan ini, pertama handheldnya kita juga kurang nyaman. Terus setelah itu pasti ada getaran kiri kanan, atas bawah, terlalu banyak getaran, gambarnya kurang bagus. Tapi kalau ini yang pertama, pegangannya kan udah enak nih. Meskipun nggak kokoh-kokoh amat ya, tapi udah enak. Setelah itu, getaran yang kiri kanan terkompensasi. Jadi ya jauh lebih stabil lah daripada pakai HP biasa. Tapi lagi-lagi nggak bisa dibandingkan dengan gimbal yang proper. Dah. Itu kekurangannya, nggak stabil amat. Setelah itu build quality-nya ya, kalau saya bilang sih jelek sih nggak jelek, cuman ya ini semua plastik bagiannya, nggak ada yang aluminium. Dan plastiknya lihat nih ya, plastik yang biasa lah ya, standar tripod 100 ribuan kayak gitu. Oke, udah. Jadi kayak gitu ya, saya rasa gimbal atau stabilizer dari TNW Q18. Untuk pembahasan aplikasinya ini saya belum sempat install, tapi nanti coba saya install dulu dan saya bahas lebih detail lagi. Tapi secara garis besar kalian udah ada gambaran ya tentang gimbal ini, kayak gitu. Kalau masih ada pertanyaan tentang gimbal ini, jangan sungkan-sungkan tulis saja di kolom komentar, nanti kita diskusikan bersama-sama. Oke, udah ya. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.